Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya Prastowo Adi Irwanto, uh, akan mempresentasikan jurnal yang saya ambil sebagai bentuk tugas dalam mata kuliah Jurnalistik Terapan yang diampu oleh Pak Andri Maimonan. Dengan judul jurnal yang saya ambil itu yaitu adalah tomografi resesivitas listrik dalam menentukan distribusi spasial, ketebalan lapisan tanah liat, dan kerentanan akuifer di Provinsi Kandal, Kamboja. Oke. Nah, untuk outline yang saya bawakan sendiri pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada metodologi penelitiannya, yang ketiga hasil penelitian, dan juga kesimpulan dari seluruh rangkumannya jadi penelitian ini. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, untuk latar belakang dari riset penelitian ini sendiri yaitu didasari pada negara-negara di Asia Tenggara yang secara alami kaya akan sumber daya air. Namun selama musim hujan air permukaan mungkin melimpah, namun selama musim kemarau air perlu diambil melalui sumber air tanah tersebut. Dapat dilihat sendiri bahwa pada gambar slide di sini terdapat pertumbuhan urbanisasi pada setiap daerah di Asia Tenggara dibandingkan dengan daerah Amerika Serikat itu. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan sangat cepat di daerah Asia Tenggara ini. Nah, di daerah tangkapan Tonle Sap Kamboja, wilayah urbanisasi yang berkembang lebih dari 50% penduduk yang tidak 50% penduduknya itu. Nah, di daerah ini sendiri tidak memiliki akses air minum yang aman. Untuk daerah Asia Selatan dan Tenggara sendiri, kelangkaan air diproyeksikan menjadi salah satu masalah utama yang akan dihadapi oleh pertumbuhan perkotaan. Nah, Provinsi Kandal Kamboja merupakan salah satu daerah yang memiliki ciri khas dari akuifer yang terkena dampak arsenik. Nah, arsenik sendiri ini seperti diketahui bahwa merupakan zat kimia yang berbahaya sangat untuk tubuh, dapat menyebabkan kanker terutama. Lalu mengapa kita menggunakan metode geolistrik sebagai apa yang bisa dibilang untuk penelitian ini? Karena metode geolistrik ini dapat menggambarkan interpretasi permukaan yang sangat baik dengan tanah jenis yaitu resipitas. Nah, untuk pencarian geofisika yang digunakan ini menggunakan ERT, Electric Resistivity Tomography, atau resipitas listrik tomografi. Nah, ini sendiri merupakan khususnya ini dia tidak inherent ataupun tidak unik. Artinya bahwa data yang diukur dapat dijelaskan dengan baik oleh model fisik permukaan dalam jumlah yang tak terbatas dan memiliki sensitivitas variabel yang spasial. Dengan demikian, pencitraan geofisika lebih sering dipakai dalam menginterpretasi bersama dengan beberapa jenis investigasi intrusif yang bisa secara signifikan mengurangi keunikan dan meningkatkan keandalan model yang digunakan untuk menginterpretasi bawah permukaan. Nah, lalu untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yang jelas yaitu menggunakan metode geolistrik pencitraannya, tomografinya. Nah, itu menggunakan konfigurasi dipol-dipol dan juga Wenger. Lalu untuk instrumentasi alatnya, sistem pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumentasi AGI Supersting R8 Industrial Polarization. Nah, setelah dilakukan akuisisi data dan juga pengambilan sampel, selanjutnya dilakukan analisis laboratorium. Nah, pengukuran resesivitas laboratorium dilakukan untuk perbandingan dengan keluaran resesivitas yang dimodelkan dari ERT tadi atau resesivitas resistivity tomografi. Nah, untuk studi areanya sendiri
itu berfokus pada area seluas kurang lebih 50 km di bagian Kandal, Kamboja. Terletak kira-kira 12 km tenggara Phnom Penh di hilir cekungan Sungai Mekong. Dapat dilihat pada gambar ini sendiri. Di sini terdapat dua transit disebut dengan Pesen dan juga Teklai. Pada masing-masing transit itu terdapat 6 profil dan di total menjadi 12 profil. Nah, untuk jarak elektroda sendiri itu 2 meter tiap elektroda digunakan untuk semua profil kecuali profil P24 yang panjangnya hanya 83 meter dan jarak elektrodanya hanya 1 meter. Nah, untuk gambar berikutnya, ini merupakan gambar pemodelan sintesis dari dua skenario geologi yang memungkinkan. Nah, untuk barisan atasnya itu merupakan model resesivitas. Untuk yang kiri itu merupakan lapisan yang tebal, berpasir yang tebal yang menutupi tanah liat. Dan untuk sebelah kanan itu merupakan lapisan berpasir tipis yang selang-seling untuk menutupi lapisan tanah liat yang dilapisi oleh lapisan berpasir. Nah, untuk baris kedua dan ketiga ini merupakan model resesivitas inversi yang diperoleh survei dari dipol-dipol yang baris kedua dan baris ketiga itu merupakan survei Wenger. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Untuk hasil sendiri ini terdapat model resesivitas dan log lubang bor Tesen. Nah, yang kedua itu model resesivitas dan log lubang bor untuk Teklai. Lalu dilanjutkan dengan uji lapangan laboratorium dan pencitraan ukuran partikel yang diturunkan dari resesivitas. Nah, untuk hasil yang pertama itu sendiri merupakan model resesivitas dan log lubang bor Tesen. Seperti dilihat pada gambar ini gambar A merupakan peta dari daerah penelitian Tesen, dan ini merupakan pemodelan dari setiap profilnya. Nah, untuk Tesen sendiri ini terdiri dari 6 profil. Sampling jarak total merupakan 1060 meter sampai dengan kedalaman 30 meter. Profil terletak antara Sungai Basak di sebelah sini dan juga Sungai Mekong yang di atas dengan arah southwest ke northeast yang luas. Umumnya, resesivitas yang lebih rendah dicitrakan di dekat Basak daripada yang di daerah pedalaman. Profil P11 sendiri terletak sekitar 140 meter dari Sungai Basak, menunjukkan indikasi bahwa lapisan atas dengan resesivitas tipis. Untuk P14 dan P15, resesivitas yang dekat dengan permukaan mirip dengan mayoritas profil dekat dengan Basak. Tetapi juga terdapat penurunan resesivitas yang ditemukan. Ini mengindikasikan bahwa endapan berputih halus dengan kandungan pasir atau tanah liat yang lebih tinggi pada masing-masingnya. Nah, untuk profil P16 sendiri yang sangat jauh dari sungai, ini mendapatkan pemodelannya dengan resesivitas rendah dan menunjukkan resesivitas tinggi di seluruh profil. Beberapa di antaranya menunjukkan kesejahteraan horizontal. Nah, untuk menyelidiki bagian yang lebih luas, ini terdapat P12 dan P13 yang dibentuk secara tidak lurus. Nah, kedua profil ini menunjukkan bahwa lapisan tebal dari resesivitas terendah yang tergambarkan di sepanjang transit diapit di antara dua lapisan resistif. Nah, ini terlihat daripada gambarnya ini, warna-warnanya merupakan gambar dari resesivitas pada tiap masing-masing model. Oke, untuk hasil kedua ini merupakan model resesivitas dari log lubang bor pada Teklai. Sama seperti tadi gambarnya menandakan ini bahwa pemodelan setiap profilnya. Nah, resesivitas ini pada Teklai ini antara 3,5 hingga 1080 ohmmeter dengan rata-ratanya 17 ohmmeter dan umumnya lebih rendah daripada Tesen. 6 profil diperoleh di sepanjang transit ini terletak
500 hingga 2.750 meter di selatan Sungai Mekong. Di atas ini, di atas petanya. Nah, untuk profil P26 sendiri ini merupakan profil yang paling dekat dengan Sungai Mekong. Di sini menunjukkan transisi dari resistivitas terendah ke material yang sangat resistif dengan jarak yang semakin jauh untuk jarak ke sungainya. Nah, untuk di profil 25, lapisan ini menunjukkan fitur resistivitas yang tinggi berskala kecil dan dibatasi secara spasial, yang kemungkinan besar merupakan wilayah yang didominasi oleh ukuran butir sedimen yang lebih kasar. Nah, wilayah yang dibatasi ini semakin hilang untuk profil 24-nya, yang menunjukkan lapisan bawah konduktif yang homogen. Nah, untuk urutan serupa dapat diamati pada profil P21 hingga P23, seperti yang di bawah ini. Batas antara dua lapisan ini terdapat gradasi. Pengamatan ini sesuai dengan lubang bor yang terletak di antara P22 dan P23. Nah, ini gradasi tadi menunjukkan bahwa pergeseran bertahap dari fase lempung di atas lempung berlumpur dan lanau lempung menjadi pasir berlumpur dengan fase berpasir pada kedalaman yang sebanding dengan batas hidrologi yang berasal dari citra resistivitas. Oke, untuk selanjutnya itu merupakan uji lapangan laboratorium. Untuk gambar A sendiri ini merupakan pemodelan bukan pemodelan apa namanya plotting diagram dari modifikasi Shepard ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini klasifikasi sedimennya didistribusikan untuk ukuran partikel yang diambil pada kedalaman antara 3 meter hingga 45 meter dengan jarak yang bervariasi dari sungai. Seperti kita lihat pada gambar ini, distribusi partikel ukuran batuan sedimennya itu mayoritas terdapat pada batuan berpasir ya, untuk kedalaman dari 10 hingga 40 meter. Oke, nah untuk gambar B sendiri ini merupakan pengukuran resistivitas yang diplotkan pada pecahan pasir, lanau dan juga lempung ataupun tanah liat yang diambil dari plotting gambar A tadi. Nah, resistivitas lubang bor ini dianalisis dengan memperhatikan variasi komposisi sedimen dan kadar airnya. Nah, data ini menunjukkan bahwa penurunan resistivitas yang diharapkan dengan meningkatnya kandungan lempung dan lanau yang disebabkan oleh perubahan kontribusi dua prinsip konduksi listrik dan dalam sedimen, elektrolit dan konduksi permukaan. Sedangkan resistivitas air bersih ditentukan oleh konduksi elektrolit melalui pori cairan. Mineral tanah liat juga memungkinkan konduksi permukaan melalui lapisan ganda listrik. Dengan demikian, peningkatan kadar tanah liat menyebabkan penurunan buk resistivitas. Nah, jadi peningkatan kadar air itu dapat menurunkan resistivitas. Untuk fit atau tidaknya dapat dibandingkan dengan variasi resistivitas yang disebabkan oleh perubahan ukuran butir. Nah, lumpur dan tanah liat resistivitas sampel menggunakan fungsi eksponensial dan kadar pasir ini menggunakan fungsi linear. Fungsi ini digunakan untuk apa? Fungsi ini digunakan untuk menentukan fraksi pasir, lanau, dan lempung dari resistivitas bidangnya. Nah, lalu ini merupakan cross plot dari hasil SRF-nya. Nah, untuk yang sampel tesnya ini digambarkan dengan titik dan tagline-nya digambarkan dengan diamond. Nah, analisis perbandingan ini dilakukan dengan komposisi 3 unsur, yaitu silika, aluminium trioksida, dan juga bauxite trioksida. Nah, analisis ini diperoleh dengan menggunakan resistivitas, pasir, dan fraksi lempung. Analisis ini menunjukkan adanya korelasi linear yang positif antara fraksi silika dan resistivitas sampel, serta antara silika dan fraksi pasir. Karena silika sendiri adalah isolator listrik dan penyusunan utama pasir. Korelasi ini dapat terjadi. Makanya peningkatan kadar aluminium trioksida ini berkaitan dengan peningkatan kadar lempungnya dan penurunan resistivitasnya. Kandungan aluminium oksida ini
merupakan tipikal dari tanah tropis yang sangat lapuk dan kaya akan mineral lempung. Nah, untuk kandungan besi trioksida sendiri tidak ada korelasi antara kandungan besi trioksida dan resipitas ataupun antara fraksi pasir dan lempung yang ditemukan. Nah, lalu selanjutnya itu ya pencitraan ukuran partikel yang diturunkan dari resistivitas. Nah, ini sama seperti tadi gambar sebelumnya. Yang pertama ini gambar data pengukurannya tadi. Yang untuk ini untuk bagian tesen, dan ini merupakan pemodelan yang diturunkan dari resistivitas yang hasil laboratorium tadi. Nah, pada hasil resistivitas tesen ini, profil yang di dekat Sungai Basak P11 hingga P13 ya. Nah, ya ini menunjukkan kandungan lempung dan nanah yang sangat tinggi. Dengan profil P12 dan P13 memiliki lapisan tanah liat setebal hanya 10 meter. Di bawah fasies yang lempung terdapat lapisan berpasir lainnya yang tebal diinterpretasikan sebagai endapan pasir surut membentuk akuifer lokal. Nah, untuk P14 dan P15-nya ini membentuk tanah liat bebas berpotensi tinggi permeabilitas sehingga memungkinkan permukaan dan interaksi antar air permukaannya. Nah, lalu untuk P16 ini jarak terjauh dari sungai, ini memiliki tebal fasies tanah liatnya ini kurang dari 2 meter atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemungkinan besar air permukaan dapat dengan mudah masuk diserap ke dalam air tanah. Untuk litologi ini diturunkan dari resipitas ini sesuai dengan log lubang bor. Secara konsisten menunjukkan lapisan berpasir tebal yang tumpang tindih di beberapa tempat oleh lapisan tipis. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ini merupakan turunan resipitasnya dari teklai. Nah, untuk ini teklainya sendiri menunjukkan kandungan tanah liat dan lumpur yang jauh lebih tinggi. Lihat pada pemodelan ini ya. Sedikit sekali gambar pasirnya. Nah, untuk semua profil dengan pengecualian P26 ini menunjukkan fase tanah liat yang tebal. Yang lain kecuali P26. Lapisan tipis pasir lumpur, ketebalan fasis lempung berkisar antara 15 meter dan mungkin lebih dari 25 meter. Kandungan tanah liatnya yang tinggi memungkinkan besar akan signifikan mengurangi permeabilitasnya, sehingga memberikan penghalang terus-menerus untuk air permukaan difiltrasi ke dalam akuifer di bawahnya. Nah, lalu dalam profil P21 sampai P24 ini terbukti cukup homogen dengan ukuran butir yang meningkat di kedalaman. Pada P25, lapisan tanah liat ini menjadi tidak merata ataupun berselang-seling dengan lapisan lainnya yang kurang jelas, signifikan, lebih banyak. Ini adalah heterogenitas. Profil P26 yang terletak dekat Sungai Mekong ini dicirikan oleh lapisan pasir tebal yang menipis ke arah Mekong dan mengandung tanah liat yang terisolasi. Nah, untuk ini merupakan peta ketebalan lempung yang diperoleh dari hasil resistivitas setologi dan log lubang bornya. Nah, data ini sendiri diinterpolasi dengan menggunakan model variogram eksponensial dengan jarak 450 meter, sil 30 meter, dan efek nuggetnya 2 meter. Nah, data ini sendiri diinterpolasi ke dalam grid 25 kali 25 meter menggunakan kriging dengan menggunakan model variogram eksponensial yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang jelas hubungan antara tesen dan juga teklai. Sepanjang tesen sendiri, ketebalan lapisan lempung bervariasi antara 0 hingga 15 meter. Sedangkan pada teklai profil 21 hingga 25 terletak di daerah dengan ketebalan lempung lebih dari 15 meter. Yang lapisan tanah liat yang tebal dari teklai, profil P26 terletak di daerah spasial, di mana fasies tanah liat tipis atau tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa tanah liat sendiri pada dataran tinggi dan endapan rawa asin yang melindungi akuifer berpasir di bawahnya dari masuknya air permukaan yang sangat cepat. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri ketiga yaitu yang pertama, akses air minum yang aman menjadi semakin sulit pada daerah urbanisasi yang cepat, terutama di daerah berkembang. Lalu data resistivitas menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dua transit ini.
dengan TSM menunjukkan resistitivitas yang jauh lebih tinggi daripada tagline. Lalu untuk analisis laboratorium yang menghubungkan distribusi partikel dan pengukuran SRF dengan resistitivitas sampel. Untuk tagline sendiri menunjukkan ketebalan hingga 25 meter. Sebagian besar merupakan lapisan tanah liat yang terus-menerus melindungi akuifernya. Lalu pada TSM lapisan ini tidak ada atau tebalnya kurang dari 15 meter. Oke, sekian mungkin presentasi mengenai jurnal yang saya presentasikan. Untuk memenuhi tugas research ini, apabila ada kesalahan pengucapan ataupun salah penyebutan dalam presentasi ini, saya mohon maaf karena manusia merupakan tempat khilafnya gitu. Oke, saya tutup untuk presentasi ini. Terima kasih yang telah menonton ataupun mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.